Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ada Fikri Bowo dan dua kelompok saya yaitu Rahmat Dinata dan Arusal Isfalana. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan pada Netacad pada modul 15 yaitu IP Static Routing. Nah, di sini yang pertama itu ada beberapa pendahuluan ya. Nah, di sini ada objektif dan topik-topiknya. Nah, yang pertama ini tujuannya kita adalah untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 secara statik. Kemudian topiknya di sini ada static root. Nah, ini jelaskan sintaks perintah untuk static root, kemudian mengkonfigurasi IP static root, konfigurasi default static root, floating static root, dan static host root. Nah, kemudian yang pertama nih, static root. Nah, ini ada beberapa jenis static root ya. Nah, rute statis biasanya diterapkan pada suatu jaringan. Hal ini berlaku bahkan ketika ada protokol routing dinamis yang dikonfigurasi. Misalnya, suatu organisasi dapat mengkonfigurasi rute statis default ke penyedia layanan dan mengiklankan rute ini ke router perusahaan lain menggunakan protokol dinamis. Protokol routing dinamis. Nah, routing statik dapat dikonfigurasi untuk IPv4 dan IPv6. Nah, beberapa ini ada jenis-jenisnya yaitu standard static root, default static root, floating static root, dan summary static root. Nah, rute statis dikonfigurasi menggunakan perintah konfigurasi global IP root dan IPv6 root. Kemudian next hop option. Saat kita mengkonfigurasi routing statis, next hop dapat diidentifikasi berdasarkan alamat IP, interface keluar, atau keduanya. Nah, cara menentukannya itu adalah seperti ini ya, yaitu yang pertama next hop root. Nah, alamat IP hanya alamat IP hop berikutnya yang ditentukan, kemudian directly connected static root. Nah, ini hanya router pada interface yang keluar, kemudian fully specified static root. Alamat IP hop berikutnya yang interface keluarnya itu sudah ditentukan. Next hop IP address and exit. Nah, ini ada beberapa perintah-perintah pada static root ya. Nah, yang pertama ini IP root, kemudian network address-nya, subnet max. Nah, ini IP address ini ya, interface keluarnya. Hence. Kemudian ini ada parameter-parameternya. Kabar network address ini kan mengidentifikasi alamat jaringan IPv4 tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan ke table routing. Dan subnet max ini mengidentifikasi subnet max-nya. Nah, subnet max ini bisa dimodifikasi untuk meringkas sekelompok jaringan yang membuat ringkasan pada routing statis. Nah, kemudian IP address. Nah, ini exit interface, kemudian IP address-nya berapa, kemudian ini distance-nya atau jaraknya. Nah, ini ada lagi. Nah, kemudian ini untuk IPv6. Nah, ini yang pertama IPv6 root, kemudian IPv6 prefix, dan kemudian slash-nya, panjang prefix-nya berapa, kemudian IPv6 address atau uh, exit interface-nya. Kemudian ini jaraknya. Ini sama ya. Ya tadi. Nah, kemudian ini dual stack topologi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, topologi jaringan ditumpukan secara ganda. Nah, saat ini tidak ada routing statik yang terkonfigurasi pada kedua IPv6 dan IPv4 dan IPv6. Kemudian static route table. Nah, ini adalah routing table-nya.
starting routing table pada IPv4. Nah, ini untuk router 1. Nah, ini router 1 ini. Kemudian yang ini routing table yang kedua, apa, pada router 2. Ini. 192. Router 3. Nah, kemudian ini router 1-nya mau ping ya. Bisa ngoping R1, bisa ngoping ke R2. Nah, router 1 tidak bisa ngoping ke router 3. Nah, 0%. Ini IPv6-nya directly connected. Nah, seperti ini bentuk IPv6. Ini router 2, router 3. Nah, router 1. Ini ping, bisa ping. Ini bisa, kemudian R1 ke R3 nggak bisa. Unsuccessful. Karena R1 tidak mengentry routing table. Oke, saya rasa pada modul yang 15 ini yang 0 dan 1 sudah saya rasa cukup. Kemudian pada penjelasan berikutnya pada bagian selanjutnya ini 2, 3, 4, dan 5 ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan pada modul 15 terkait IP static root ya. Nah, pada sebab ini menjelaskan terkait konfigurasi IP static root, bagaimana konfigurasinya. Nah, di sini terdapat suatu topologi di mana R1 ini memiliki directly connected dengan network 3 dan 2. Di 2 router 2, 1 dan juga 2 ya, dan juga 1. Oh ya, beda ini IP-nya ya. Topologi ini. Nah, ini untuk mengkonfigurasi static root pada kondisi kita di router 1 ya. Jadi router 1 ini melakukan routing apabila ada pesan menu IP destination, network destination 6.1.10 yaitu yang dimiliki pada area ini ya, router 2 ke arah switch VPC 2, maka akan diberikan subnet max dan juga next hopnya kemana, yaitu 16.2.2 yaitu dimiliki oleh router 2 ini ya, serial 010 ini. Nah, apabila juga pada ke network destination ke 1.0 area ini ya, area sini 2 dan 3, router 2 dan 3 terhubung ini, beri subnet maxnya dan juga next hopnya berapa, seperti ini hingga seterusnya, karena ini hanya memiliki satu jalur seperti ini. Nah, router 1 dan juga 3 ini bisa dibilang stop router karena dia di ujung gitu loh, maksudnya tidak hanya memiliki satu jalur masuk keluar seperti itu ya. Nah, ini untuk melakukan verifikasi so IP root. Nah, ini IPv6 next hop static root. Jadi dia melakukan IP root versi 6 ya, dengan memberikan IP versi 6 dan juga pada portnya juga seperti ini ya. Selanjutnya ini IP versi 4 directly connected static root. Nah, bisa selain menggunakan nextwalk yang menggunakan IP yang seperti tadi ya, menggunakan IP, bisa juga menggunakan port yang terhubung langsung ya. Contohnya di sini. Ini pada IP pada router 1 ya. Router 1 ini memiliki network destination 17.610 ya, ini memberikan subnet dan maka dia akan memberikan port yang terhubung yaitu serial 010.
yang dimiliki oleh router 2 ini yang terhubung langsung dengan router 1 ya. Nah, bisa juga menggunakan selain menggunakan IP next hop seperti itu. Nah, sama juga dengan IP versi 6 ya. IP versi 4 fully spesifikasi static routing. Nah, dia menggunakan lengkap tuh, menggunakan port dan juga IP next hop ya. Nah, IP route 16.1 255 giga ethernetnya berapa? 0/0 ya. Ini menggunakan giga ethernet 001. Nah, menggunakan IP-nya juga. IP next hop ya yang terhubung langsung R1 dan juga R2. Seperti itu. Nah, IP versi 6 juga begitu ya. Jadi IP ini lengkap ya dengan IP ini dan juga diberikan seperti ini. Dia memberikan IP route terlebih dahulu dan memberikan nah untuk melakukan verifikasi kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu kita menggunakan menampilkan IP versi 4 static routing saja. Ini serial berapa. Dan juga kita bisa melakukan filter menggunakan IP. Dan juga kita bisa melakukan surrounding config dengan section IP route. Jadi menampilkan informasi IP route yang sudah terdaftar. Ya, kita versi 6 sama sebenarnya. Oke, nah itu tadi penjelasan untuk terkait modul 15.2. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang terkait konfigurasi IP default static routing ya. Default routing ini, nah di sini tadi yang sudah saya singgung terkait stub router dan juga stub network, itu dipanggil di ujung dan ya mulai. Nah, ini menuju ke ISP contohnya tuh. Nah, kita lihat. Nah, dia menggunakan default static root aja bisa dia konfigurasinya. Jadi 0 0 dia menggunakan default ya. Jadi bisa dia otomatis mengarah ke sini ya, tapi dia akan diberikan interface-nya ya, interface dan juga ataupun IP address terkait nextshopnya berapa seperti itu ya. Sama juga versi 6 kok root seperti itu. Nah, dia menggunakan ini kalau IP versi 6 ya. Jadi dia otomatis ya, karena dia di ujung ya, tidak ada cabang lain router yang mengarah kemana USB. Nah, ini biasanya konfigurasi menggunakan IP default static root ini digunakan untuk seperti ini, untuk mengarah ke ESP ya, konfigurasinya seperti ini. Nah, contohnya nih pada router 1 dan juga router 3 ini sama deh kondisinya. Dia menggunakan bisa menggunakan default static root konfigurasinya. Jadi 000. Jadi pesan dia, contoh misal dia ingin mengenalkan network 172.16.1.0 ataupun 192.168.2.0, dia ya otomatis load sini saja ya, seperti itu. Nah, itu tadi terkait penjelasan konfigurasi IP default static root dan juga konfigurasi IP static root. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke 15.4, yaitu configure pivot and routing static routing. Nah, ini routing static routing. Nah, di sini jenis router statis lainnya adalah router statis mengambang. Routing statik mengambang adalah routing statik yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan router statis atau dinamik utama. Jika terjadi kegagalan, routing statik hanya digunakan saat router utama tidak tersedia. Jadi intinya routing statik ini dia tuh kayak memberikan jalur cadangan ketika jalur utama mati. Nah, dia masih ada cadangan lainnya yang akan bisa ke router sini. Nah, dia mencari jalur alternatifnya, memberikan jalur alternatifnya untuk routing static routing.
Nah, di sini ada configure execute static routing. Nah, di sini yang pertama kita buat IP rootnya dulu 000. Nah, 000 dia masuk sini, cari gerbangnya, ini next hopnya ya. Nah, selanjutnya di 5 ini, 5 itu AD-nya atau administrasi distance ya. Dari jalur ketika AD ini dia besar, nah dia bisa menjalankan jalur utamanya untuk di jaringan topologi yang ingin dikonfigurasi. Jadi kita misalkan di sini mati, ingin ke sini, dia melari jalur sini dan sini. Ketika sini mati, nah, akan mau ke sini, dia langsung sini. Nah, pokoknya untuk jalur antar apa ya, penyedia ya, alternatif ya, jalur alternatif. Untuk tes floating pointnya ya tadi untuk di tes tuh di sini dipatikan atau yang ingin dipatikan ini dia apakah bisa langsung ke sana atau langsung ke mana. Oke. Selanjutnya ada configure static host route. Nah, host route adalah alamat IPv4 dengan metrik 32 bit dan untuk IPv6 yaitu 128 bit. Berikut menunjukkan 3 cara untuk host router yang dapat menggunakan backup routing. Pertama ada automatically install clean IP address configure on the router, yaitu user secara otomatis ketika alamat IP config pada router. Yang kedua adalah konfigurasi sebagai router host static. Yang terakhir ada router host diperoleh secara otomatis melalui metode lain. Selanjutnya ada automatically installed host route. Ini yaitu Cisco ya secara otomatis masang router host yang juga dikenal sebagai router host lokal. Saat alamat interface dikonfigurasi pada router host, memungkinkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke router itu sendiri. Daripada untuk penerusan paket ini merupakan tambahan untuk rute yang terhubung yang ditandai dengan C dalam tabel perutaan untuk alamat jaringan interface. Bila interface aktif pada router konfigurasi dengan alamat IP router host lokal secara otomatis ditambahkan ke tabel root tabel routing. Host root ditandai dengan L dalam output dalam tabel routing. Ini sekiannya. Ini L yaitu host rootnya ya. Berikutnya ada static host root. Static host root ini dapat berubah untuk router statik yang digunakan secara manual untuk mengarahkan lalu lintas ke perangkat tujuan. Seperti server yang digunakan pada gambar, di sini server menggunakan alamat IP tujuan dengan mesh-nya yaitu /32 untuk root-nya. Untuk root 25 mesh for untuk root host server dengan panjang awalan /28 untuk root host IP6. Jadi bisa di static ya, manual. Ini untuk konfigurasi static hostnya ya, IP root. Nah, video verify-nya ini static, dia menambahkan host router. Ini untuk konfigurasinya untuk root with local next hop-nya. Nah, ini untuk konfigurasinya untuk IPv6. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.